Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Esti Dwi Nuraini dari kelas Sistem Basis Data A, NIM 212410101088. Di sini saya akan menjelaskan hasil kerja saya mengenai tugas basis data praktikum, yaitu di sini mengenai tugas ini akan saya jelaskan tugas yang saya buat. Tugas yang pertama ini kita diminta untuk mengimplementasikan ERD laboratorium secara lengkap. Lalu yang kedua, untuk setiap tabel itu diisikan minimal 3 baris data. Dan yang ketiga, pada tabel persimpangan detail peminjaman. Untuk primary key-nya itu menggunakan merit relationship, dan di mana foreign key-nya dari tabel peminjaman dan barang dikombinasikan dan dijadikan primary key. Baik, untuk mengimplementasikannya di sini, pertama kita perlu untuk membuat database-nya terlebih dahulu, laboratorium. Lalu setelah itu ini kita jalankan. Setelah selesai membuat database dari laboratorium, ini kita membuat untuk query pada database laboratorium. Nah, setelah kita membuat database dari laboratorium, ini saya yang pertama di sini kita membuat tabel jenis barang dengan create tabel jenis barang yang atributnya itu terdiri dari jenis barang ID, key-nya, lalu ada atribut nama jenis. Jadi kita wajib untuk mengisi nama tipe datanya teks, dan ini bisa diisi bisa tidak dari create tabelnya terlebih dahulu. Di sini kita diminta untuk memasukkannya. Untuk mengisi soal kita diminta untuk memasukkan minimal. Untuk menambahkan instance-nya ini menggunakan insert into jenis barang, yaitu nama tabel yang baru saja dan keterangan. Nah, value-nya adalah liter portable, nama jenisnya key-nya masing-masing papan ketik, penghubung komputer, dan komputer desktop. Nah, setelah itu apabila kita ingin melihat apakah value-nya itu sudah tersimpan, bisa menggunakan select from jenis barang. Value-nya terlebih dahulu. Setelah sukses barang untuk melihat hasil tabelnya. Tampilkan tabel dari jenis barang ada berdasarkan dari kode-kode yang ditulis tadi. Each komputer, keterangannya seperti ini. Tabel jenis barang, di sini kita diminta untuk membuat tabelnya. Untuk membuat tabel, kita bisa menggunakan create tabel lab, lalu kita masuk tabel tersebut. Di sini saya menggunakan lab ID dengan tipe datanya small serial sebagai primary key, terus ada nama, tipe datanya varchar, diisi, lalu deskripsi, tipe datanya teks, boleh diisi, boleh tidak diisi. Value-nya sama seperti sebelumnya lagi, menggunakan insert into tabelnya nih. Lalu ini value-value-nya yang sudah saya isikan minimal laboratorium rekayasa perangkat lunak, lab BASDA, deskripsi laboratorium pemrograman, dan lab Jarkom laboratorium jaringan komputer. Tabelnya terlebih dahulu agar tabelnya sudah dibentuk. Untuk value-nya, nah setelah value dan create tabelnya sukses, tabel yang kita ingin lihat di sini, program lab ID, nama, dan deskripsi yang sudah kita buat pada kode sebelumnya, sudah terdapat ID-ID-nya masing-masing. Dan baik, setelah tabel lab, kita diminta untuk membuat tabel UKM, lalu isi atribut-atribut yang akan kita buat. Di sini ada UKM ID, tipe datanya small serial sebagai primary key, terus ada nama UKM, tipe datanya varchar, ini null, yang artinya ini harus diisi di dalam tabelnya. Lalu ada keterangan, tipe datanya teks, ini null, jadi setelah itu saya masukkan 4 values, yaitu ada masing-masing dimasukkan. Di sini ada Umaco, Astana Widya, dan seterusnya.
keterangan boleh diisi, boleh tidak. Nah, ini select from UKM. Untuk menambah, kita run dulu tabel UKM-nya agar tabelnya bisa run bagian values UKM. Setelah itu, kita bisa tampilkan seperti ini hasil dari create tabel UKM dan value ID, ada nama UKM dan keterangannya masing-masing yang sudah kita inputkan tadi pada insert into values-nya. Tabel dosen, isinya yaitu adalah sebagai primary key, ini tipe data varchar dengan maksimal karakter 20, ini merupakan unique dan ini not null, jadi harus diisi. Lalu ada nama, tipe datanya varchar, maksimal 50 karakter, ini not null juga, jadi harus untuk create tabel dosennya. Dari tabel dosen yang berdasarkan tabelnya ada atribut nick dan nama, jadi pada insert kita masukkan values-nya. Di sini values-nya ada jenis 101 dan seterusnya. Untuk bisa dimasukkan ke dalam tabel dosen, values-nya. Tabel dosen ini dengan menggunakan select from. Nah, hasilnya sesuai dengan dosen ID, ada nick-nya, ada namanya. Sesuai dengan membuat tabel dosen, kita membuat tabel barang. Sama seperti sebelum-sebelumnya, tabelnya itu barang. Dan ini atribut-atributnya yaitu ada barang ID, tipe datanya small serial, ini sebagai primary key. Lalu ada atribut nomor seri, tipe sifatnya, lalu ini juga not null, harus kita isi, wajib. Lalu ada lab ID, ini tipe datanya integer, dan ini not null, harus diisi. Dan terakhir ada jenis barang ID, ini tipe datanya run untuk create tabel barang. Setelah sukses, ini kita masukkan, karena ini tabel persimpangan, seperti yang ditunjukkan di sini, entity barang ini memiliki relation many to many, memiliki relation many dari lab dan dari jenis barang. Oleh karena itu, di sini kita perlu untuk membuat alter table-nya. Maka dalam PRD-nya dibuat alter table. Nah, maka pada tabel barang ini kita perlu untuk menggunakan alter table dan menambahkan dash. Di sini alter table-nya kita run terlebih dahulu. Selanjutnya, setelah kita add deskripsi teks, kita juga perlu menambahkan foreign key-nya barang, foreign key yang terdapat untuk memasukkan foreign key dari lab ID. Jadi di sini kita menggunakan alter table barang, ini menambahkan foreign key strain barang lab FK, foreign key lab ID. Agar ID pada lab ini itu bisa perlu untuk menambahkannya dengan menggunakan alter table dan export. Setelah foreign key dari lab ID, kita juga butuh foreign key-nya dari jenis barang. Jadi kita butuh memasukkan ID jenis barang, lalu add constraint di sini barang, jenis barang ID, dan reference-nya jenis barang ID. Nah, ini kita run. Nah, setelah sukses, itu berarti alter table-nya selesai karena kita sudah nambahkan foreign key yang perlu kita masukkan ke dalam tabelnya. Yang mau kita masukkan apa lagi dan deskripsi dan aja langsung kita run. Setelah ini dengan select from. Nah, barang ID-nya ada jenis barang, deskripsinya ini sifatnya tuh tidak wajib diisi. Selanjutnya kita diminta untuk membuat tabel kegiatan. Lalu ini langsung saya run. Setelah sukses, saya jelaskan dulu ini untuk atributnya. Ada kegiatan ID, tipe datanya small serial, ini sebagai primary key, maksimal karakter 50, ini sifatnya unique dan not null, jadi harus diisi. Selanjutnya ada integer dan ini not null, lalu ada constraint for reference ke tabel UKM. Lalu ada keterangan tipe datanya text dan ini not null, wajib selesai tipe datanya date, ini kedua-duanya not null. Nah, setelah itu kita tani. Nah, dari atribut-atribut yang sudah ada di tabelnya, yaitu nama tanggal mulai dan tanggal selesai. Di sini saya masukkan untuk nama kegiatannya ada sparring volley, training IELTS, diskusi, serta values-values yang lainnya. Kita tampilkan.
tabel kegiatan, mulai tanggal selesai, dan buat si datanya integer, tipe datanya integer, not null, dan tanggal mulai, tanggal mulainya. Di sini langsung saya run untuk create table-nya. Nah, karena ada sisi menu yang mengarah pada entity kepala lab. Jadi kita butuh dari tabel-tabel yang lainnya. Di sini yang pertama dari ID lab dan ID dosen. Caranya ini dengan alter table, add constraint, kepala lab. Ini kita juga butuh untuk memasukkan foreign key dari add constraint, kepala lab, FK. Ini key dari lab ID-nya itu bisa untuk bisa masukkan foreign key dari ID dosen ke dalam tabel kepala lab, foreign key, dan reference-nya. Nah, setelah untuk foreign key pada tabel lainnya itu sudah baru kita bisa masukkan values-nya pada tabel kepala lab. Di sini ada lab ID, dosen I. Di sini ya, yang sudah saya masukkan, saya tampilkan. Ini tampilan tabel kepala lab. Tabel AAS lab ID, tipe data ada adapter 20, lalu ada bar chart, notar, unique, dan di tipe datanya table ASLab-nya. Lalu pada tabel ASLab ini kita butuh untuk memasukkan foreign key dari ID lab. Jadi add constraint ASLab FK foreign key, kita run. Nah, values-nya pada sudah saya tentukan, jadi kita bisa langsung run tabel ASLab-nya dengan select from. Maka hasilnya seperti ini. Ada NIM, ada nama, nomor HP, dan ada lab ID-nya. Selanjutnya kita pinjaman, isinya atributnya ada primary key, ada kegiatan, ini integer, not null, ada tanggal persetujuan, tanggal pengajuan. Setelah itu ada tabel peminjaman ini kita butuh untuk memasukkan foreign key dari peminjaman, lalu add constraint ini peminjaman kegiatan foreign key. Setelah menggunakan ID lab dengan alter table ada tabel ASLab values padut yang ini sudah saya lalu bisa menggunakan. Jadi label ASLab ID juga foreign key dan tanggal tabel untuk pengembalian barangnya ini dengan data small serial sebagai primary key, ada tanggal ID. Jadi ASLab ID ini foreign key ya, alter table nih pada line 187 hingga 188 ASLab ID. Setelah itu tinggal kita tambahkan values-nya padanya dan ada ID ASLab-nya. Terus kita tampilkan. Nah, maka ini tabelnya seperti ini. Ada ini foreign key dari ID ASLab ID. Yang terakhir di sini ada database laboratorium item peminjaman. Atributnya ada simbol karakter 20 dan ini not null. Ada peminjaman ID. Ini foreign key dari not null, terus juga tipe data integer dan null, foreign key ini not null. Jadi harus saat kembali tabelnya kita masukkan barang, masukkan ID dari train item peminjam, lalu peminjaman item peminjaman. Alter table selanjutnya yaitu untuk menjadikan memasukkan ID barang sebagai foreign key pada tabel. Terakhir ada alter table item peminjaman foreign key pada tabel item peminjaman. Nah, lainnya itu sudah dimasukkan ke dalam tabel item peminjaman, listnya yang terdapat dalam tabel item peminjaman berdasar tabel tadi. Dan terakhir, kita bisa menggunakan select from seperti ini. Tampilan kode untuk mengimplementasikan IRD laboratorium berdasarkan soal pada modul nomor 1, 2, dan 3. Selanjutnya, untuk pada soal nomor 4, pada soal nomor 4 ini kita diminta untuk mengimplementasikan di PPT. Akan saya jelaskan setelah ini. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang soal yang buat DDL Nah, di sini saya buat untuk membuat create table pabrikan dan nama ID pabrikan sebagai not null,
dengan maksimal karakter. Masukkan values-nya pada tabel pabrikan, ada 4, Toyota, Cadillac, di create table tadi, yaitu nama pabrikan. Tampilkan untuk tabel pabrikannya. Tabelnya ditampilkan, lalu ada nama pabrikannya, sesuai dengan yang sudah maksimal 100 dan yang ID pabrikan, tipe data pabrikan, kita lalu ini ada atribut. ID tipenya, tipe datanya serial, dan ini merupakan prime atribut nama tipe. Ini tipe datanya varchar, maksimal 100 karakter, dan lalu ada 100 karakter. Bila tertampilkan data, tipe datanya creatable. Itu karena di public kita perlu akan-nya, itu kayak ID salah satu foreign key. Setelah dimasukkan ke dalam tabel, diminta pada saat create pabrikan, ini sudah saya masukkan value Toyota Rush, Cadillac skala lainnya. Selanjutnya kita tampilkan tabel dari tipe ini dengan select from tipe, memunculkan atribut, ada ID tipe, ada nama tipe, ada keterangan, dan ada. Selanjutnya kita buat tabelnya, ada ID mobil, tipe data serial, ini sebagai primary key, ada warna, ini varchar, maksimal 100, lalu ada tahun, integer, not null, ada harga sewa diisi. Di tipe ini butuh alternatif, kita menggunakan tipe. Lalu spesifikasi soal di PPT diminta minimal 200.000 dan bikin alus dan itu lebih dari atau sama dengan harga sewa dan 100.000. Kita literan, kita bisa masukkan values-nya pada create table mobil itu sebelumnya. Tampilkan tabelnya untuk ada ID mobil, ini foreign key, ini adalah ID mobil, ada warna, ada tahun, lalu ada ID tipe. ID tipe ini foreign key. Harga belinya ini minimal. Lalu ini ada harga beli mobilnya, ada harga sewanya. Setelah tabel sopir, primary key, ada nama sopir, alamat, nomor teleponnya. Itu kita ini supaya bisa membuat tabel sopirnya. Ya, create temat dan notaran tekan from supir. Baik, ini tampilan tab selanjutnya. Dengan ini atributnya ada ID pinjam, ada nama peminjam, alamat, nomor telepon tipenya varchar, dan not null. Tabel peminjam, kita isinya dari atribut ID. Setelah sukses, tabelnya dengan select peminjam. Nah, seperti ini. Setelah seperti ini tampilan dari tabel peminjam. Selanjutnya tabel untuk penyewaan. Atributnya ada ID penyewaan, ada tanggal, ada hari sewa, integer, tujuan varchar, ada ID key. Jadi kita butuh untuk supaya ambilkan angkanya setelah itu dari ID foreign peer. Terus ini pada setelah masuk kita bisa tabel masing-masing untuk karena untuk tadi kan pada tabel 11 hingga lain 123 ini pada soal kita diminta untuk menampilkan gabungan dari ini dari, jadi kita diminta untuk masukkan ID peminjamnya dan tanggal yang ada di tabel peminjam pada tanggal berapa, dan tanggal yang diambil dari tabel dulu. Nah, jadi di sini tuh kita bisa menampilkan dari atribut peminjam dan ini tanggal
peminjamannya tanggal penyewaannya terjadi seperti ini. Ini terdapat pada tabel dan ini ada di tabel penyewaan. Jadi kita gabungkan menggunakan select peminjam, nama peminjam, peminjam on penyewaan. Terus kita diminta tipe di sini nama peminjam, tipe peminjam, tipe on. Ini itu entity yang seperti ini kan tabelnya. Lalu ribut dari ada pinjam ini dari tabel penyewa dari satu tabel seterusnya, lalu ini join yang on penyewaan. Kurang lebih seperti itu penjelasan saya mengenai tugas nomor 4 ya, yaitu mengimplementasi menampilkan gabungan atribut dari tabel-tabel yang berbeda. Maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.